Hai, gue Anpra. Mungkin di judul video kali ini mungkin terkesannya itu sangat gelap gitu ya. Tapi memang menurut gue itu tuh sebuah perasaan atau sebuah pikiran yang bisa aja terjadi sama siapapun. Dan kalau lu yang sampai nonton video ini, mungkin memang semesta itu udah merencanakan untuk lu sampai di sini gitu. Dan kalau misalkan lu beneran lagi terpikirkan untuk mengakhiri hidup lu, gue harap lu bisa nonton video gue sampai akhir. Mungkin dalam fase hidup gue ada beberapa pengalaman yang mungkin sejenis itu gitu. Terkadang akan lebih mudah kalau misalkan gua itu memulainya dari gua cerita dulu gitu. Itu juga mungkin salah satu yang menjadikan sebuah pertimbangan bahwa memang kalaupun gua tidak bisa atau memang tidak ada di posisi lu, gua tidak benar-benar merasakan yang lu rasakan, gue tidak benar-benar melalui yang lu lalui, tapi gue punya keinginan tulus untuk mendengarkan gitu, untuk memahami yang lu rasakan dan lu pikirkan. Menurut gue orang-orang yang sempat sekilas berpikir untuk mengakhiri hidup itu tidak mungkin tanpa penyebab. Pasti ada sebabnya gitu. Cuma mungkin sebabnya yang beraneka ragam, dan makanya gue harus kaji dulu atau mungkin gue harus mendengarkan dulu gitu untuk tahu, untuk memahami. Dan di sini konteksnya gue itu tidak ada sedikit pun menghakimi yang lu rasakan dan yang lu pikirkan gitu. Karena gue memahami ketika lu bisa sampai di pemikiran itu, lu pasti sudah sangat lelah. Pasti banyak hal yang sudah lu usahakan kan. Pasti lu sudah mencoba banyak hal. Lu sudah mungkin bereksperimen banyak hal, lu sudah berjuang. Maka dari itu, gue pun sangat kagum, sangat mengapresiasi karena lu masih mau bertahan sampai saat ini. Itu artinya lu hebat gitu. Terlepas apapun yang lo rasakan, lo tetap mau hidup. Walaupun mungkin lagi tidak baik-baik aja, atau lagi berat-beratnya, atau kayak lo ngerasa gak ada yang bisa ngerti lo, gak ada yang memahami lo mungkin merasa tidak berguna, mungkin merasa tidak berarti, atau ya memang lo sesimpel memang udah capek banget gitu. Kalau misalkan ada yang belum gue sebutin tapi lu pikirin atau lu rasain, tolong
cerita gitu, ceritakan gue mau membagikan yang pernah gue rasakan dan pernah gue lalui ya di sini. Cuma mungkin konteksnya itu adalah kalau gue itu belum sampai gue ingin mati gitu. Gue tidak ingin mengakhiri hidup gitu, tapi mungkin gue lagi berada di titik yang sangat rendah gitu. Yaitu gue itu pernah ada di fase kayak gue mikir apa ya rasanya kalau misalkan gue itu amnesia gitu, atau gue itu suka nanya gitu kayak kenapa ya gue itu masih hidup gitu. Di sini gue bukan nggak bersyukur ya, itu tuh kayak sesuatu yang mungkin gue pertanyakan karena gue lagi capek banget gitu. Gue lagi capek banget, gue lagi sangat selelah itu. Kayak gue pernah ada fase dimana gue itu tiap malam gue itu nangis sampai gue ketiduran, dan ketika bangun gue tuh kayak kaget gitu, kaget karena ternyata gue masih hidup gitu. Maksudnya gue nggak ngapa-ngapain, cuman karena gue itu kalau tidur punya kebiasaan, bukan gue yang biasain, tapi gue itu kalau tidur kayak orang pingsan gitu loh. Jadi gue tuh jarang banget tidur itu ngimpi. Jadi tiap gue tidur itu gue kayak hilang gitu, literally hilang. Yang makanya gue tuh kadang bangun tidur tuh suka kaget gitu, apalagi kalau mungkin di masa-masa gue yang lagi lelah banget. Dan gue cerita ini bukan kayak untuk kompetisi sedih-sedihan atau adu nasib ya, enggak. Kayak ini tuh kayak mungkin bisa lo anggap kayak ngobrol dari hati ke hati aja gitu, kayak gitu. Karena gue pun tidak melabeli apapun yang lo rasakan dan lo pikirkan kok gitu, terlepas dari mungkin yang kita rasakan atau kita pikirkan atau yang kita lalui itu sesuatu yang berbeda gitu. Terus dan ketika gue terbangun dan menyadari bahwa gue masih hidup, ya gue menjalani hidup lagi gitu. Walaupun mungkin nanti malamnya misalkan nangis lagi ya, tapi gue terus menjalani hidup gue gitu. Gue tuh pernah punya pengalaman, salah satu pengalaman di hidup gue dimana gue tuh ngerasa bahwa gue udah mati gitu ya. Gue udah mati, rasanya gue gak hidup bertahun-tahun. Terus gue kayak beberapa kali gue itu kayak hampir ya pokoknya bahaya gitu. Dan gue juga sempat ada di fase gue itu pernah self harm,
yang dimana ketika gue sudah sembuh dari itu, gue itu minta maaf sama diri gue, dan alhamdulillahnya diri gue memaafkan gue. Dan semenjak saat itu gue itu berjanji ke diri gue yang sudah memberikan gue kesempatan dan maaf dan mau maafin gue berjanji untuk gak pernah nyakitin dia lagi apapun yang terjadi gitu. Gue gak akan melukai diri gue lagi. Dan untuk gue yang hidup dengan integritas, tentu janji ke diri sendiri itu akan gue pegang dan gue tepatin apapun yang terjadi. Begitupun walaupun gue lagi di kondisi yang mungkin menurut gue itu adalah titik terendah gue gitu. Gue tuh gak nyangka gue bisa sangat secapai itu. Gue tuh sebenarnya orang yang sulit untuk mengungkapkan hal seperti ini dalam konteks yang personal gitu. Gue itu perlu sesuatu yang sangat jelas, atau kayak menurut gue orang yang ajaib gitu ya, yang bisa bikin gue itu mau cerita hal kayak gini secara personal ke orang tersebut. Karena gue itu susah banget, gue tuh orangnya nggak tega untuk bikin orang sedih gitu. Ketika gue cerita sesuatu, gue nggak tega bikin orang khawatir. Gue juga gak mau nyusahin, gue gak mau ngerepotin. Jadi gue itu memang sangat penuh dengan pertimbangan sekali ketika gue cerita gitu. Karena ketika gue cerita terus ya ternyata gue itu membebani orang yang gue ceritain, itu tuh gue jadinya tuh apa ya, gue ngerasa gue nggak bisa secure gitu ketika cerita ke orangnya karena mau membebani. Jadi makanya memang menurut gue orang yang bisa bikin gue sangat terbuka ketika gue lagi sedih, ketika gue lagi down, ketika gue lagi gak baik-baik aja, itu orang yang ajaib dan tentunya berarti sih pasti di hidup gue gitu. Karena ya kayak gitu, gue tuh orang yang banyak banget pertimbangan. Menurut gue tuh kayak gue mungkin masih bisa berusaha untuk menanggung kesedihan gue sendiri. Tapi kalau misalkan guanya yang bikin orang sedih, itu membuat gue lebih sedih gitu. Mungkin maksudnya itu tuh bingung ya, bahwa ya kan mungkin kalau misalkan orang yang gue ceritainnya ikut bersedih, bukankah mungkin itu empati gitu ya? Bukankah itu karena mungkin sayang sama gue gitu? Betul, cuman maksudnya tuh gue tuh harus bisa merasakan dulu gitu bahwa dia tuh bisa mengelola kesedihannya enggak sih gitu. Kayak gitu. Karena mungkin ketika gue lagi di fase terendah gue itu tidak bisa terlalu berfungsi untuk menghibur, untuk menenangkan orang lain gitu loh. Ya kalau terpaksa banget tetap gue usahain, cuman kayak menurut gue mungkin gue tidak semaksimal biasanya aja gitu.
kayak gitu. Dan memang gue itu selalu berusaha menepati janji-janji gue sama diri gue sendiri. Itu juga kenapa gue itu gak bisa sama orang yang omongannya gak bisa dipegang. Karena yang membuat gue respect itu salah satunya adalah integritasnya. Ketika omongan dan tindakan itu sesuai gitu, tanpa perlu diawasin. Karena hidupnya dengan kesadaran, dengan pemahaman, kayak gitu. Dan kalau misalkan lu kepikiran gitu ya untuk mengakhiri hidup lu, mungkin ada beberapa hal yang bisa lu coba dulu gitu. Karena sebenarnya gue pun sangat menyadari, gue sangat punya kesadaran bahwa gue itu sebenarnya tidak bisa mencegah lo. Gue tidak punya hak, dan bahkan mungkin gue juga tidak punya kemampuan yang seajaib itu gitu. Tapi mungkin gue bisa bantu lo ketika misalkan lo bingung lo mau ngapain gitu, atau misalkan lo nggak tahu harus apa, harus gimana gitu. Salah satunya itu adalah yang pertama, lo bisa coba untuk journaling. Itu kayak lo nulis yang lo rasain, yang lo pikirin. Sejujur mungkin lo tulis. Setiap hari boleh, setiap lo sedih boleh. Jadi lo selalu bawa aja buku journaling lo gitu. Benar-benar lo menumpahkannya di situ. Atau kalau misalkan lo merasa lo itu lebih cocok dengan jalan religius juga boleh. Kayak ya lo beribadah. Kan biasanya kalau misalkan selesai beribadah itu pasti ada berdoa. Nah ya, lo bisa curhat ketika berdoa tentang semua yang lo rasakan dan lo pikirkan gitu. Nangis juga gak apa-apa. Nangis setiap hari juga gak apa-apa kalau lo ngerasa lo memang membutuhkan itu gitu. Kalau memang itu bikin lo lega, bikin lo punya energi lagi untuk menjalani hari esok, gak apa-apa. Bahkan mungkin lo amazing banget ketika lo lagi di keadaan kayak gitu, tapi lo masih bisa mengerjakan tanggung jawab lo gitu. Kayak ketika lo harus kerja, ya lo berangkat kerja. Ketika lo punya kewajiban apa, lo kerjain kewajibannya. Karena kadang itu pun yang gue lakukan. Gak peduli keadaan gue lagi kayak gimana, ketika harusnya dikerjain, gue bisanya tetap mengerjakan. Apalagi kalau berhubungan sama tanggung jawab gitu. Atau yang ketiga, lo bisa coba untuk cari orang yang lo itu nyaman untuk cerita. Lo harus sangat memilihnya dengan baik ya. Cari orang yang tidak akan menyalahpahami diri lo. Cari orang yang tidak akan menghakimi lo ketika lo cerita apapun gitu. Yang ngerti konteks, yang mungkin mau memahami lo, yang mungkin mau mendengarkan lo.
yang bisa bikin lo nyaman dan merasa aman ketika cerita apapun gitu. Atau kalau lo gak punya orang kayak gitu di hidup lo bisa coba cerita sama gua. Caranya udah gua tulis di kolom community. Di situ ada step-stepnya yang bisa lo lakukan untuk bisa curhat sama gua, baik lewat teks maupun lewat telepon, kayak gitu. Gue salut sih sebenarnya, karena artinya lo masih keren gitu, masih mau berjuang dan menghargai hidup lo sampai detik ini gitu. Dan ini juga yang membuat gue itu selalu menghimbau untuk lo semua, mengapa ada wisdom ketika lo disuruh milih menjadi benar atau menjadi baik, pilihlah menjadi baik, maka lo akan selalu benar. Itu karena terkadang kita tuh gak tahu bahwa orang itu sedang di keadaan mental yang seperti apa, sedang di titik yang seperti apa, sedang di perjuangan yang seperti apa gitu. Bahkan kalau gue memang lebih baik diam daripada bicara yang tidak baik gitu. Jadi biasanya gue nunggu gue cooling down dulu baru bicara gitu. Jadi bukan yang mau mondam, karena sebenarnya kita bicara tidak baik itu ketika lost control, ketika dalam emosi kayak gitu. Dan kalau ketika gue sudah cooling down, ternyata pas gue pikirin kok kayaknya nggak terlalu faedah juga untuk gue katakan gitu, biasanya ya gue nggak mengatakan. Atau kalau gue merasa ini kayaknya ada bagusnya untuk gue mengungkapkan, biasanya gue akan memilih pilihan kata yang tetap menjaga rasa hormat dan menjaga perasaan orangnya, yang gak bikin sedih, yang gak bikin sakit hati gitu, tapi gue tetap sampaikan dengan baik-baik. Terutama menurut gue di dunia sosial media zaman sekarang ya, untuk jangan sembarangan, walaupun lu gak ketemu sama orangnya, walaupun lu mungkin gak kenal secara personal sama orangnya, tetap usahain omongannya dijaga, mulutnya dijaga gitu. Mungkin pernah dengar juga ya beberapa kasus, banyak beberapa orang yang dibully di internet, depresi, lalu mengakhiri hidupnya gitu. Nah maksud gue, dan kalau gue sih sangat yakin ya bahwa lu semua yang subscribe dan nonton gue bukan orang-orang yang kayak gitu. Gitu. Makanya gue memang sangat berhati-hati menggunakan pilihan kata gue, karena memang the power of words ya, bahwa kata-kata kita itu memang seperti dua ujung pisau gitu, bisa menghidupkan, bisa juga mematikan, bisa menyembuhkan, bisa juga menyakitkan. Makanya selalu pilih kata-kata lo dengan cerdas dan bijaksana gitu. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya kalau lu mau curhat sama gue yang lewat layanan gue tadi itu, lu boleh kok bahkan request ke gue untuk kayak misalkan, Anra boleh gak sih kalau gue tuh emang mau didengerin aja gitu. Maksudnya lu bilang ke gue bahwa lu pengen gue dengerin lu aja tanpa gue ngomong apapun, itu boleh.
Dan gue bisa ngasih garansi sih kalau gue bisa jadi pendengar yang baik gitu. Menurut gue itu punya dampak yang lumayan jauh sangat berbeda. Karena terkadang tuh ya, ketika kita ngobrol sama seseorang, kita tuh ketika kita cerita yang kita rasain, ketika kita cerita yang kita pikirin, kita tuh kayak mau breakdown, atau kan pikirannya misalkan lagi kusut gitu ya, kayak benang kusut. Nah itu tuh kayak dilepasin sedikit-sedikit gitu di yang kusutnya, kayak gitu. Dan gue sangat bangga sekali, sangat mengapresiasi untuk lo semua yang masih mau berjuang untuk tetap hidup, untuk bersyukur sama kehidupan yang sudah diberikan ke lo, terlepas walaupun begitu berat gitu jalannya, keadaannya, rasanya gitu. Karena terkadang tuh gak apa-apa kok ketika kita ngerasa kita lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa, justru bagus, karena kita tuh jadi bisa lebih menyadari apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, dan akan lebih bagus lagi kalau kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan untuk entah itu membuat kita feel better, ataupun untuk mendapatkan solusi, ataupun untuk mendapatkan pencerahan gitu. Wajar pas semua orang tuh bisa aja berada di titik terendah gitu. Dan terkadang titik terendah tuh membuat kita gak punya pilihan lain untuk bangkit gitu. Menurut gua, orang yang hebat dan sangat kuat itu bukan orang yang selalu menghindari masalah atau menghindari kegagalan, tapi orang yang selalu bisa bangkit kapanpun dia harus bangkit. Gue tuh selalu punya dan selalu senang dengan senang hati, dengan setulus hati gitu, untuk mendengarkan, untuk memahami. Karena gak banyak orang yang ngerti bahwa terkadang itu bisa sangat lebih berarti daripada kata-kata. Lo tau gak sih bahwa lagi tren banget tren ChatGPT, karena ChatGPT itu punya empati daripada manusia. Menurut gue itu parah banget sih kalau sampai selangkah itu untuk mencari manusia yang bisa berempati sama yang dirasakan sama orang lain. Orang sesulit itu untuk merasa dimengerti dan didengarkan gitu. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir, yang udah mengapresiasi karya gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.